Kamu bukan hanya kecanduan satu hal, kamu kecanduan segalanya. Bukan cuma narkoba, bukan cuma alkohol, tapi ponselmu, tap-tap browsermu. Sesi gulir 7 jam yang dimulai dari cuma cek cuaca. Kita hidup di dunia di mana keheningan terasa tak tertahankan. Orang bahkan tak bisa makan tanpa menonton orang lain makan di YouTube. Mungkin kamu tertawa sekarang, tapi jauh di dalam hati. Kamu tahu persis yang kumaksudkan. Inilah kenyataan pahit yang tak mau diakui siapapun. Kita semua pecandu dopamin. Dan itu perlahan membunuh kita. Dengan setiap swipe, setiap binge, setiap janji palsu, satu lagi yang kita bisikan jam 2 pagi. Tapi video ini bukan untuk mempermalukanmu. Ini ada untuk menyingkap tirai. Menunjukkan kenapa kamu terjebak dalam lingkaran. Dan yang lebih penting, bagaimana memutusnya. Bukan dengan langsung berhenti. Itu tak pernah berhasil. Melainkan dengan menyetel ulang satu hal yang benar-benar mengendalikan hidupmu, otakmu. Yang datang berikutnya mungkin membuatmu tak nyaman. Tapi kalau kamu siap berhenti kalah melawan kebiasaanmu sendiri, mari mulai. Section 1. Kecanduan era baru. Bagian tergila. Kecanduan hari ini bukan soal jarum, botol, atau gang sempit. Ini soal kebutuhan untuk terus terstimulasi. Kamu tak bisa antre di Starbucks tanpa mengeluarkan ponsel. Bahkan sebagian dari kita tak bisa buang air tanpa mengecek Instagram. Jangan bohong, kamu pernah melakukannya. Kita hidup di era di mana bosan terasa seperti ancaman. Diam, mengerikan. Kita banjiri otak dengan TikTok, YouTube, Discord, Candy Crush, aplikasi pesan antar makanan. Apapun, asal dopamin terus mengalir. Perangkapnya, semakin kita memenuhi hasrat itu, semakin kita tak mampu berfungsi tanpanya. Otak lupa cara merasa normal tanpa stimulasi. Kita tidak benar-benar istirahat, tidak memulihkan diri. Kita cuma pindah tab dari satu suntikan dopamin ke suntikan berikutnya. Dan semua itu baik-baik saja kalau tidak ada crash sesudahnya. Karena tiap puncak pasti ada harga. Dan yang akan datang, ya, bagian yang jarang dibicarakan orang. Section 2, bagaimana dopamin menghancurkanmu. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang terasa enak, menggigit coklat, menang game, atau melihat notifikasi like baru, otakmu menghadiahi dopamin. Itulah kimia bahagia. Yang membuat segala hal terasa seru, asik, layak dilakukan. Tapi ada harga. Apapun yang naik, harus turun. Sehabis tiap lonjakan dopamin, otakmu tak kembali ke garis normal. Dopamin turun di bawah baseline, kamu benar-benar merasa lebih buruk dari sebelumnya. Itulah sebabnya setelah akhir pekan main game atau scroll tanpa henti, kamu merasa kosong. Seperti tak ada yang seru lagi. Lelah, tak termotivasi, bahkan sedikit putus asa. Itu bukan sekadar burnout, itu crash kimiawi karena mengejar terlalu banyak puncak terlalu cepat. Semakin sering kamu memacu dopamin dengan kesenangan instan, scroll, game, binge, semakin rendah baseline-mu dari waktu ke waktu. Artinya, hal biasa sehari-hari terasa membosankan, tak tertahankan, sia-sia. Membaca, seperti siksaan. Olahraga, mimpi. Ngobrol tanpa cek ponsel di tengah kalimat, semoga beruntung. Otakmu tidak rusak, hanya terlatih untuk mengharapkan kembang api 24/7. Dan yang terburuk, kamu mungkin tak sadar itu terjadi. Section 3, mengapa cuma berhenti, tak pernah berhasil, kamu tinggal quit. Hapus aplikasinya, seolah kecanduanmu saklar lampu yang bisa dimatikan oleh kutipan motivasi. Addictionmu bukan kebiasaan buruk seminggu lalu. Ia bagian dari rutinitas, otomatis seperti gosok gigi. Loop dopamin itu terjalin di harimu. Scroll saat bangun, bosan, sedih, cemas, lelah, sepi. Atau sekadar hidup. Mencoba cuma berhenti rasanya seperti mencabut bagian dirimu sendiri. Itu sebabnya cold turkey terasa seperti withdrawal. Karena memang begitu. Lebih parahnya, kita berbohong pada diri. Aku main game cuma buat santai sama teman. Padahal jam 2 pagi menjerit di headset, tidur berantakan. Mari jujur, ini bukan lagi fun, bukan sosial. Ini pelarian. Jadi cuma stop, tak cukup. Yang kamu butuhkan bukan disiplin, tapi strategi. Dan itu dimulai langkah berikut. Section 4, penggantian, bukan penghapusan. Kalau tak bisa berhenti total, apa yang harus dilakukan? Ganti kebiasaannya. Bukan dengan scroll mampu lain, tapi dengan sesuatu yang memberi hadiah lebih lambat.
lebih sehat. Contohnya dia. Suatu hari, setelah sesi League of Legends yang menguras jiwa, ia bercermin, kurus, lesu, depresi, dan sadar. Ini bukan hidup yang aku mau. Ia coba hal berbeda. Gym. Awalnya, jelas menyebalkan. Tapi perlahan, dopaminnya bergeser. Euforia, setelah latihan jadi hit baru. Progres di cermin, lebih nagih dari bar statistik game manapun. Lama-lama, waktu gamingnya berkurang. Bukan karena dipaksa, tapi harinya sudah dipenuhi hal lebih baik. Kuncinya, kamu tak perlu memotong dopamin, cukup dapatkan dari sumber lebih baik. Banyak orang gagal karena hanya memotong high, tanpa memberi sesuatu yang dinanti. Tentu relapse. Siapapun bakal begitu. Jadi, alih-alih sekadar menghapus game, porn, endless scroll, gantilah dengan yang pelan, nyata, berkelanjutan, membaca, jalan kaki, menggambar, yoga. Ngobrol langsung tanpa layar, mulai kecil, tapi mulailah. Kalau tak beri otak tempat baru, ia akan merangkak kembali ke yang lama. Section 5. Kekuatan obsesi. Bahkan dengan kebiasaan baik, workout, baca, meditasi, dia tetap relapse. Karena kebiasaan baik hebat, tapi belum tentu mengisi ruang mental sebesar kecanduan dulu. Perubahan besar terjadi saat ia terobsesi dengan YouTube. Bukan sekadar berhenti main League, tapi tenggelam dalam editing, konten, thumbnail jam 2 pagi. Ia tak punya waktu relapse, hampir tak ada waktu bernapas. Pelajarannya, untuk membunuh kebiasaan buruk, kamu butuh misi, bukan sekadar distraksi. Sesuatu yang mengambil alih pikiran. Belajar gitar, menulis novel, bisnis, studi kerja impian. Biarkan itu mendominasi. Saat pikiran sibuk mengejar hal lebih baik, tak ada ruang untuk craving. Disiplin membantu, tapi obsesi mengubah hidup. Section 6, desakan akan menyerang kembali. Meski dengan obsesi baru, kebiasaan sehat, progres, desakan tetap datang. Licik, tiba-tiba, kejam. Klik satu game, satu video, satu tab. Kebanyakan orang kalah karena melawan desakan langsung. Tahan, lawan. Semakin difokuskan, semakin keras suara itu. Triknya, jangan lawan desakan, arahkan ulang perhatian. Saat pikiran muncul, ganti seketika dengan memori hangat, tawa teman, kenangan masa kecil. Terdengar sederhana, tapi efektif. Pikiran hanya bisa memegang satu hal pada satu waktu. Jika pikiran diisi kenangan yang menenangkan, desakan mereda. Ini bukan soal willpower, tapi melatih otak berhenti menganggap craving sebagai ancaman. Kamu tak melawan monster, kamu berjalan melewatinya. Section 7. Saat kamu merasa ada hari-hari yang rasanya sampah total. Keluar ranjang seperti mendaki Everest, saat itu otak berburu pelarian cepat. Scroll, botol, tab yang sudah dihapus. Karena sebenarnya kamu bukan mengejar kesenangan, tapi lari dari rasa sakit. Banyak kecanduan bukan soal fun, tapi coping. Kita merasa buruk, jadi cari perbaikan tercepat. Untuk berhenti kembali ke kebiasaan buruk tiap kali hidup menendang, bangun fondasi lebih kuat. Meditasi 2 menit. Syukuri hal sepele. Ngobrol dengan orang baik. Rawat tubuh seakan tidak sekali pakai. Bersikap ramah, meski lebih mudah marah. Dan yang paling penting, berhenti main League of Legends. Perbaiki fondasi, sisanya jadi lebih mudah. Section 8. Bos terakhir. Identitas. Tak cukup rutinitas baru, kamu butuh identitas baru. Selama kamu masih melihat dirimu, orang yang tak bisa berhenti, kamu akan terus hidup cerita yang sama. Otak setia pada citra yang terkunci. Jika jauh di dalam kamu percaya, aku cuma gamer malas. Aku selalu gagal. Aku pecandu, tak bisa apa-apa. Tindakanmu akan mengikuti keyakinan itu. Bagaimana kalau kamu balik skrip? Aku orang yang sedang membangun masa depan. Aku menghargai disiplin, menepati janji, tak dikendalikan hasrat lagi. Awalnya terasa pura-pura, tapi lama-lama jadi nyata. Bagi dia, titik balik bukan saat menghapus game, tapi ketika ia menatap seseorang yang ia kagumi, seorang gadis yang ia hormati dan sadar. Dia tak akan mau dengan sosokku sekarang. Maka ia berubah, bukan cuma jadwal, bukan cuma screen time, tapi identitas. Ia menjadi seseorang yang layak untuk ditemui. Tak sempurna, tidak tercerahkan, hanya lebih baik.
Dan saat kamu menjadi diri yang baru, kamu tak perlu berhenti lagi. Karena versi itu bahkan tak mengidam hal yang sama. Kamu tidak melawan kecanduan. Kamu melampauinya.